video ini. Orang Muslim, tapi mereka mempersembahkan saya untuk menjadi seorang imam Katolik. Haleluya, Salam Elechem Bisem Yesua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai keluarga Muslim yang menurut saya sangat luar biasa pemahamannya. Dan saya juga bertanya-tanya, apakah memang seorang Muslim ini, keluarga Muslim ini sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia gitu ya. Akhirnya mereka berani mempersembahkan anak mereka menjadi imam, menjadi pastor ya di gereja Katolik. Luar biasa teman-teman sekalian. Dan teman-teman, ini hal yang tentu saja jarang terjadi ya. Orang tua yang beragama Muslim percaya kepada Muhammad dan Allah SWT, sementara ketika anaknya masuk ke agama Kristen Protestan akan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Juru Selamat dunia, dan juga percaya kepada Yahweh yang kita panggil sebagai Bapa di sorga. Teman-teman sekalian, luar biasa sekali. Oleh karenanya saya langsung saja mengajak kita untuk menyaksikan videonya berikut ini. Keluarga Muslim ini berdoa bagi saya menjadi seorang imam. Berarti saya melihat suatu perdamaian, suatu kenyamanan bahwa saudara keluarga besar ini adalah orang Muslim, tapi mereka mempersembahkan saya untuk menjadi seorang imam Katolik. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan memelihara kita semua. Menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan adalah merupakan pilihan. Tidak semua orang menjadi hamba Tuhan. Di dalam foto ini kita melihat adalah seorang anak muda telah memberi dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Yang menjadi pembahasan kita adalah seorang anak muda ini berasal dari latar belakang keluarga Muslim. Bahkan ibunya masih Muslim, namun mereka meyakini bahwa pengorbanan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah merupakan universal, berlaku bagi semua orang. Itulah yang mereka meyakini, sekalipun agamanya berbeda dengan anaknya. Tetapi seorang ibu bergumul, ia ingin anaknya kelak menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita simak dulu apa yang terjadi dalam video ini. Wow, amazing ya. Ini luar biasa sekali. Saya lihat teman-teman sekalian bahwa ini sebuah hal yang
baru pertama kali terjadi, ya, saya saksikan gitu loh. Waktu saya lihat video ini, saya juga kaget. Kok bisa bapak mamanya, keluarga besarnya itu masih beragama Islam. Dan kita tahu sendiri teman-teman sekalian bahwa Islam dan Kristen itu tidak pernah bersatu. Tidak pernah cocok karena beda akidah. Itu sebabnya banyak kekacauan di Republik Indonesia ini. Di mana Kandurun merasa berhak karena adanya SKB 2 menteri, gereja ditutup, gitu ya. Gereja diserang, ibadah Kristen dipersulit, ya. Hanya karena katanya tidak punya izin. Masa ibadah harus punya izin gitu loh, ya. Dari konten Muslim yang pikirannya itu jernih, mereka pikir yang memberikan izin itu hanya Tuhan sendiri, gitu. Orang beribadah itu bebas, gitu ya. Mau ibadah saja di mana dia mau ibadah, di belakang rumah boleh, ibadah di depan rumah boleh, ibadah dalam rumah juga boleh. Tidak harus di gereja. Tidak ada undang-undangnya harus di gereja beribadah memuji Tuhan. Tidak. Dimanapun kita mau beribadah boleh, gitu. Teman-teman sekalian, dengan kejadian seperti ini, ya, saya terlalu yakin bahwa orang tua daripada Romo ini, pastor ini teman-teman, itu sudah mengerti tentang kekristenan. Ya, saya bisa menduga bahwa keislaman mereka itu tinggal nama. Artinya namanya masih Siti Aisyah, namanya masih nama-nama Islam gitu ya, Fitri gitu. Ya, tapi dia sudah bukan beragama Islam. Tapi dia sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi mungkin tinggal menunggu waktu saja. Dan kita doakan teman-teman sekalian, biarlah keluarganya juga mendapatkan ya wahyu dari Tuhan. Kalau mereka bilang dapat hidayah, tapi kalau kita biarlah mereka mendapatkan wahyu, penglihatan, pemahaman, pencerahan daripada kuasa Roh Kudus, sehingga mereka bisa masuk ke agama Kristen Katolik ataupun Kristen Protestan, untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebab kita tahu teman-teman sekalian bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus kita bisa masuk surga. Di luar Yesus pasti kebinasaan. Teman-teman sekalian, Yesus Kristus adalah Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Firman itu dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tiada satupun yang telah jadi dari semua yang sudah dijadikan. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 itu dia berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Teman-teman sekalian, ingat bahwa untuk memang menjadi pastor itu adalah sebuah pergumulan besar. Ada banyak yang sekolah pastor tapi tidak sampai selesai dan disahkan resmi ditabiskan menjadi pastor. Walaupun ada di luar sana yang ngaku-ngaku lulusan dari Vatikan, dia udah doktor di sekolah Vatikan, lalu pulang-pulang ke Indonesia dia menjadi pendeta di gereja Kristen Protestan. Nyambung enggak? Enggak. Nah, siapa orang yang berbohong seperti ini? Ustadz Bangun Samudra, di mana dia mengaku sebagai lulusan Vatikan, doktornya. Dia tidak bisa menyelesaikan, harusnya 7 tahun, tapi karena pintar hanya 1,5 tahun gitu ya. Tidak ada demikian. Bisa ditanya kepada seorang Romo yang dari keluarga Islam ini. Luar biasa sekali teman-teman sekalian. Mari kita bersuka cita dan jangan lupa untuk berdoa supaya keluarga daripada Romo ini pun ya mendapat kasih karunia sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka menemukan jalan yang lurus, sebab jalan yang lurus itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.